keyakinannya untuk tersangka pasti kemungkinan bisa bertambah lagi, gitu kan? Kalau memang ada pengembangan dari pihak para penegak hukum ini melakukan keseriusan. Yang paling besar sebetulnya yang tidak ternilai ini ada gedung bangunan cagar budaya ini gila di kota Palembang. Iya itu ya. Tentunya yang paling pasti ya kan itu ada pemerintahan itu sendiri, ya kan yang harus menjaga melestarikan. Tadi malah melakukan perusahaan. Kalau ngomong pemerintahan ya yang jelas. Kalau kita bicara Sumsel, di situ ada gubernur, wakil gubernur. Kalau kita bicara kota, di situ ada wali kota, wakil wali kota, termasuk juga perangkatnya. Itu yang paling bertanggung jawab. Jangan ini benar-benar spiritual, juga di KPP tadi. Kutukan kali kan? Karena ada kuburan juga ya di samping sini ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Nah, tadi Bung Andre menyenggol soal ada stakeholder terkait ya, soal rencana skenario jahat kalau boleh saya bilang untuk penghilangan gedung cagar budaya di Pasar Cinde ini yang akhirnya menetapkan para orang-orang itu tersangka walaupun ditetapkan dengan tindak pidana korupsi. Nah, saya mungkin sebelum ke politik, saya ke perspektif hukum tata negara ya. Sebenarnya bagaimana alurnya kebijakan itu sehingga terjadi barang itu. Artinya kan bukan simsalabim sulap kan di dalam ketatanegaraan itu kan tidak bisa dia ada aturan main, maksud saya tidak bisa simsalabim sulap, nggak bisa. Nah, mungkin prosedur. Ya ada prosedur. Nah, mungkin Bung Dedeng bisa untuk mengupas sedikit Bung soal alur itu. Ya, Bung Dedeng. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari aspek ketatanegaraan dan administrasi negara, itu kan ada dua hal yang saya kira itu berbeda antara peraturan dalam hal ini misalnya peraturan undangan, termasuk kalau kita lihat di kota Palembang dan provinsi itu peraturan daerah. Perda. Nah, satu sisi itu ada juga kebijakan. Nah, kadang orangnya membedakan kebijakan dengan peraturan itu agak digabung. Nah, jadi kalau memang dia sudah ada suatu aturan perundang-undangan dalam arti aturan tertulis, tentu tidak digunakan kebijakan. Jadi dia tetap menggunakan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tapi kalau misalnya aturan itu atau perundang-undangan itu belum ada dalam kondisi mendesak, pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan itu boleh mengeluarkan suatu kebijakan. Tetapi kebijakan ini tidak bisa sembarang digunakan. Dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, asas-asas dan mekanisme. Tentu yang pertama itu kebijakan yang dikeluarkan itu jika belum ada aturan perundang-undang yang mengatur. Nah, yang kedua, walaupun kebijakan itu dikeluarkan, dia berpihak pada keadilan dan masyarakat secara luas. Nah, jadi bahwa kebijakan itu juga itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat dipertanggungjawabkan secara moralitas. Dan kebijakan itu tentu tidak boleh merugikan. Nah, jadi kalau memang ada suatu misalnya suatu peraturan perundang-undangan, ya kita gunakan itu. Kalau memang perangkat perundang-undangannya itu sudah memenuhi dan baik, saya kira. Nah, kalau kita lihat di Pasar Cinde itu ada peraturan daerah tahun 2005, tahun 2010 dan tahun 2016. Nah, mengapa ini bisa menjadi masalah? Saya kira itu juga dalam membentuk peraturan daerah itu juga harus memenuhi syarat-syarat dan mekanisme yang ada. Nah, karena kalau kita berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya, sekitar 2010, banyak peraturan-peraturan daerah itu yang dibentuk tidak memenuhi mekanisme. Sehingga Kementerian Dalam Negeri waktu itu pernah membatalkan sekitar 3.000 perda. Dan banyak sekali perda-perda yang diuji materi ke Mahkamah Agung dibatalkan. Nah, ternyata perda-perda ini kebanyakan tidak memenuhi mekanisme. Misalnya alasan dari aspek filosofisnya, dari pertimbangan apakah memang urgent perda ini dibentuk. Lalu yang kedua itu aspek sosiologis, apakah dalam bentuk perda itu
betul-betul dapat suatu penelitian, misalnya kalau ada anggaran, penyertaan modal, apakah ahli akuntansi, ahli perhitungan, lalu survei di lapangan seperti yang teman kita tadi cagar budaya. Nah itu juga harus betul-betul dapat penelitian, sehingga peraturan itu dibentuk, dia dapat diberlakukan. Nah, lalu dari aspek yuridis, apakah perda ini betul-betul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur mengenai mekanisme dan substansi dari objek yang mau diatur. Nah sehingga kalau ketiga itu terpenuhi, lalu mekanismenya juga nanti bagaimana dari ahli, lalu dari pemerintahnya ke DPRD. Jadi ada tahapan-tahapan yang saya kira cukup lama untuk melewati itu. Nah memang agak tidak terlalu banyak perda-perda yang berkualitas secara formil yang memenuhi syarat dan secara material yang memenuhi syarat. Nah itu harapan kita. Jadi perda itu kadang-kadang tidak dalam waktu singkat sekali dia menghasilkan produk suatu perda, atau dibahas misalnya dari pemerintah mengajukan ke DPRD dalam waktu singkat dihasilkan. Nah kesepakatan itu bisa dihindari. Ya, itu ada perda kita 2011-2010 itu, Undang-Undang 10/2011. Saya mudah ingat itu. Undang-Undang Cagar Budaya 10/2011, Perda 11/2010, 11/2010 Undang-Undang, 10/2011 Perda ya. Kalau kita melihat substansinya itu fotokopi dari undang-undang. Iya. Artinya tidak ada naskah akademik itu. Saya yakin semua fotokopi dan tidak ada spesifikasi ke perda kita, cagar budaya kita. Itu selalu begitu, makanya tidak aplikatif. Ya, Nah, yang disebut oleh Pak Febri itu tidak sedikit yang terjadi, yang copy paste ini. Kadang-kadang naskah akademik itu Pasti undang-undang. naskah akademik kita temukan mirip dengan naskah akademik yang lain. Sudah itu anggaran membentuk perda itu ada beberapa, nanti sudah dipotong-potong sudah sedikit. Nah ini yang perlu menjadi catatan saya kira, sehingga ketika perda itu diperlakukan sulit untuk dinikat. Apalagi kalau kita lihat di kasus yang masalah Kasus Pasar Cinde ya. itu ada masalah di Perwali. Maka wali kota itu bisa jadi tersangka karena substansi di Perwali itu yang bermasalah. Nah Perwali ini kan kalau kita urut ke peraturan daerah, baru ke Perwali dasarnya. Nah ini juga bermasalah, artinya payungnya juga sudah ada bermasalah. Nah ini juga perlu diteliti, mengapa mantan wali kota kok bisa menganggarkan yang bermasalah ini. Artinya itu ada asas atau kecermatan. Kalau misalnya ketelitian, kalau misalnya berdasarkan dari ahli, diuji dulu, kenapa bisa seperti ini? Apakah wali kota ini ada yang memberi masukan-masukan? Nah sehingga ini saya juga terkejut, wah berarti modus korupsi ini tidak hanya misalnya untuk memperkaya, misalnya modusnya yang secara money laundering, tetapi dari aspek membentuk peraturan. Yang ini kita prihatinkan sebenarnya. Kok ada modus terbaru misalnya dari aspek aturan yang sudah dirancang. Nanti kalau kita lihat sudah ada niat. Ada niat dan skenario ya. Perlu kita analisis. Jadi rencana. ini yang cukup kita khawatirkan. Tapi bisa jadi ada pihak-pihak yang memberi dalam tanda kutip membisikkan sehingga yang memiliki kewenangan tetapi mengikuti ada pengaruh. Nah itu juga di bawah tekanan. perlu dipelajari, perlu tapi nanti kita serahkan ke pihak kejaksaan ini yang nanti akan mengembangkan seolah-olah berlindung di bawah regulasi. Nah ini juga pemikirannya kok bisa melompat ke sana saya kira. Oke, iya oke. Nah itu kan tidak terlepas dari ini ya, dari politik ya, karena kan kebijakan politik itu juga kebijakan publik juga dipengaruhi oleh kebijakan politik, karena kan kepala daerah yang lain-lain itu juga tidak lepas dari keputusan-keputusan politik. Misal yang kita tahu bahwa gubernur saat itu dari partai politik Golkar, kemudian wakil gubernurnya itu dari partai Demokrat ketuanya, wali kota itu dari ketuanya Demokrat kota misalnya. Belum lagi misalnya DPR-nya. Nah mungkin Bung Andre, Bung Ade bisa coba mengupas atau mengulas bagaimana masalah ini
memang ada niat jahat, kecenderungan niat jahat yang digawangi oleh kepentingan politik. Sebab kan kita sama-sama ingat waktu zaman itu kan masuk musimnya mau pileg dan pilkada. Nah, jangan-jangan mungkin karena sistem politik kita yang hari ini kosnya tinggi, jangan-jangan ini dugaan memerlukan biaya yang tidak murah, sehingga si pasar Cinde ini jangan-jangan juga diduga menjadi objek untuk iya, kira-kira seperti itu. Kak Feb, silakan Bung Ade. Ya, jadi sebenarnya gini, simpel sekali. Kalau bicara politik kan pasti kita bicara kepentingan. Ya. Persoalan hari ini kepentingan siapa nih? Kan itu. Kalau ada orang ngomong politik mau kepentingan, iya memang kepentingan. Ya pertanyaannya politik ini hari ini bicara kepentingan siapa nih? Ya, dengan Bung Febri, Bung Andre, Dede, atau kepentingan siapa? Ya, kepentingan kelompok atau memang kepentingan rakyat kan gitu. Nah, itu satu hal yang harus dipahami dulu gitu biar kita enak memahami politik. Nah, persoalan kedua, ini kan kalau bicara politik hari ini agak luas Bung Dede. Tapi saya coba ringkas lah, karena Bung Dede sudah bicara tadi sekilas tentang high cost politik, tapi masih malu-malu. Sebenarnya ini kan bukan rahasia lagi gitu, tapi sudah menjadi rahasia publik. Tapi publik itu tahu. Tapi kalau Machiavelli dulu cerita Il the Prince, hari ini juga menurut saya sama aja gitu loh, cuma dimodifikasi. Tapi yang menulis buku itu bukan lagi Machiavelli, karena Machiavelli udah nggak ada kan gitu. Yang nulis itu ada dua, Edward Gibbon dengan Binary Control dan John Seidel. Ya, John Seidel ketika dia melihat hari ini kecenderungan orang merawat kekuasaan dari beberapa temuan itu, memang kemiskinan itu harus dirawat, dipelihara, kebodohan dirawat. Jadi nggak boleh pintar supaya apa? Penguasa bisa tetap berkuasa. Makanya dengan kondisi lock-in elektoral ini dampaknya tadi high cost politik. Nah, hari ini pertanyaan saya sama Bung Dede, siapa sih yang ikhlas metu ke duit atau sebuah kekuasaan tidak berharap duit itu balik? Kan omong kosong. Ya yang dipadu ini mau jadi kita tuh duit ini lah, duit kita nih lah, duit rakyat. Makanya semua di politik bisa dipolitisasi. Jadi ini harus dibedakan politisasi dan politik. Jadi dia memanfaatkan, mendesain. Hari ini kan memang itu seksi ya, apalagi bicara BUT ini sangat-sangat seksi lah. Kalau saya jauh-jauh, saya kasih contoh sama Bung Dede, penimbunan keramasan itu siapa yang paling diuntungkan? Ya, salah satu developer di sana sangat diuntungkan. Kenapa? Hijaunya langsung naik, baru kabar burung. Belum pindah loh. Itu contoh. Nah, karena ini seksi, ini dikelola. Didesain lah, tadi bahwa kata Bung Dede ini disuruh ketua partai yang berkomunikasi dengan level terendah. Ya sebenarnya mereka lebih tahu lebih dulu baca buku aja. Di bukunya Robert Beecher 1955 Era Oligarki itu kan sudah jelas tuh, ya kan? Mungkin nggak gitu loh, ketua partai di level terendah akan melawan ketua partai di atasnya. Kan logikanya seperti itu. Sementara mereka tidak ikhlas dan mungkin ya saya bisa pastikan tidak legowo kehilangan kekuasaan. Akhirnya dia nurut. Nah, persoalannya hari ini kan kita tadi teman-teman sudah singgung semua nih. Ini PMH ini terjadi ya, hari ini sudah terbukti. Dan sebenarnya terbukti dua-duanya. Maksudnya soal korupsi, tapi soal perusakannya nggak sama sekali belum disentuh. Belum disentuh sama sekali. Nah, saya curiga gini, ini juga dipolitisasi. Ya, saya curiga. Ya, curiga artinya saya menduga ini dipolitisasi juga nih. Kenapa? Karena perusahaan Jakarta yang tidak seksi. Hari ini kan kita butuh citra nih, lagi berebut numpuk duit. Lah kalau Jakarta perusahaan, nggak punya nilai jual kok. Apalagi tanya teman-teman wartawan tuh, kalau ini isu korupsi, wow, kan gitu.
Nah, ini persoalan kita. Jadi kita berharap pihak-pihak kayak APH ini ya, sudahlah. Kan udah jelas nih, bicara Sepcinde kan kita tidak bicara korupsi. Ya. Kita bicara bagaimana menyelamatkan aset bangsa, bagaimana kita menyelamatkan sejarah bangsa. Dan itu tandanya bahwa kita punya sejarah itu salah satunya gitu. Nah ini dihancurkan kan nggak ada lagi, tinggal satu dari kata Bung Febri kan tinggal Ampera. Nah kita mau ini juga menjadi caption ya untuk kejaksaan gitu loh, Adiaksa ini supaya ini juga diproses gitu. Jangan karena ini nggak seksi, tidak ya hari ini kan kita tahu nih APH ini berebut tua menuju Palembang tuh kan. Sehingga itu tidak disentuh, padahal substansi dari Sepcinde itu ada di sini gitu loh. Persoalannya di situ. Itu satu. Kedua, soal politisasi nih. Jadi politisasi yang dilakukan oleh Ketua Pansus. Saya masih ingat. Oh, legislatif bisa ada peran juga ya? Iya, mereka kan wakil rakyat. Mereka loh yang menetapkan perda. Jadi tidak berdiri sendiri. Ini sebagai sebuah sistem kan terintegrasi nih, legislatif, eksekutif, yudikatif, ya. Kemudian interest group juga di sana dan partai itu kan bagian dari sebuah sistem politik kita. Ya. Nah, persoalannya hari ini saya bingung kok sepertinya untouchable gitu loh ketua pansusnya, sementara yang paling berdosa menurut saya ketua pansus. Kenapa? Dia representasi rakyat. Ya, kemudian dia ngomong, "Wah, itu bukan cagar budaya." Artinya apa? Dia melegitimasi hancurkan. Tidak eksplisit dia katakan hancurkan, tapi lewat statementnya dia bilang hancurkan untuk kategori buat kita. Dan dia orang yang paling bertanggung jawab karena dia apa? Representasi dari rakyat. Ya, artinya pendapat Bung Ade tidak mungkin stop di 4 atau 5 tersangka ini ya? Harusnya. Seharusnya ya. Ketua Pansus harus juga pakai rompi orange menurut saya. Rompi pink ya. Siapa Pak Indra? Ketua Pansusnya kalau nggak salah bupati itu sekarang. Di salah satu kabupaten. Tapi kan faktor lainnya itu kan bukan hanya lewat ketua pansus ya atau di legislatif. Tapi kan kita juga melihat dari hal-hal teknis ya. Kalau misalnya mantan wali kota ini kan dikenakan soal BPHTB ya. Gratifikasi juga. Ya, sementara BPHTB ada kaitan dengan ini ya, dengan kepala BPN Kota Palembang ya kan? Ya kan, ada kaitan pasti kan? Itu juga belum dipanggil atau sudah jadi saksi ya? Kalau hari ini kepala BPN itu bupati, salah satu bupati lah. Jadi gini Bung Dede, itu kan artinya maksud saya saya mau bilang gini, itu masih wilayah korupsi. Wah, ya. Itu masih wilayah korupsi. Ya. Yang menguntungkan pihak-pihak terkait. Yang saya mau stressing ini perusahaan. Iya, loh bahaya loh ketua pansus yang katanya wakil rakyat yang dianggap manifestasi diri masyarakat Sumatera Selatan dan kebantu 7 juta jiwa, dia ngomong, "Wah itu bukan cagar budaya." Artinya apa? Dia melegitimasi, silakan hancurkan. Dia tidak eksplisit mengatakan itu, tapi apa yang dia sampaikan? Dia mengatakan, ini representasi rakyat. Ya. Dan itu bukan cagar budaya. Saya ingat waktu itu ada memang satu pendapat kawan-kawan di pengamat budaya mengatakan karena pasar Cinde itu sudah diubah di depan, maka tidak bisa dikategorikan cagar budaya. Tapi kawan ini juga saya kira kan ada pengaruh-pengaruh juga dari kekuasaan waktu itu. Ya itu dibuat legitimasi itu. Ya, ini kan yang jadi persoalan Bung Febri, ini ketua pansus, anggota DPR yang menggodok perda yang dibahas oleh Bung Dede. Jadi kalau perspektif politik yang pertama tuh kan yang saya tangkap ada kepentingan politik pasti ya situ ya. Tinggal kita nggak tahu kepentingan siapa kan itu. Iya nggak tahu. Yang dan kedua, satu lagi kita nggak tahu APH tidak mengusut pengerusakan ini. Ada kepentingan siapa di sini? Oke. Yang kedua ada momentum pileg dan pilkada. Ya. Karena yang Bung Andre tadi senggol soal kos politik yang tinggi. Yang ketiga bisa juga
mengaitkan dengan tema diskusi kita hari ini, apakah hanya sebatas 4 tersangka atau 5 tersangka? Artinya, kalau tidak dipolitisasi, harusnya ya lebih banyak tersangka. harusnya ini akan banyak tersangka-tersangka lainnya. Berjamaah kalau ngomong. Iya, nah kaitan Ada korupsi itu bukan berjamaah. bukan kaitan soal kata Bung Febri tadi. Ya. Ini kaitan kata Bung Febri tadi. Ini ada perspektif spiritual. Ya. Wah ini kualat. Ini kutukan cinde. Iya kan? Lo berani ngancurin barang keramat, bahaya nih. Artinya Nah, bisa lebih dari ini itu. boleh deh. Takutnya kalau kita bawa ke wilayah itu, ini bukan lagi jangan kita Ngeri, tausiah ngeri. gitu, bukan kita tausiah karena larinya kan apa yang disampaikan oleh Bung Febri tadi itu salah tuh. Wama yang mau sekolah suratin khairajara, wama yang mau Wah, sekolah Ustaz juga. Jadi larinya ke sana bahwa siapapun ketika kita yakin Iya. dengan agama kita melakukan perusakan, dia akan mendapatkan imbalan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Azabnya. Itu balap. Tapi bagus itu. Temanya ganti kutukan cide aja. Ada tadi usulan dari teman kita, kebetulan ini kan banyak juga responnya. Iya. Alhamdulillah. Dari Prof salah seorang wakil rektor Prof Eri di UBL, malah ini sampai ke UBL itu apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa tadi dia katanya? Lupa. Sebentar. Dia bilang ini sebentar ya, sorry ini. Usul tema deh ya. Usul tema tadi. Iya. Dia bilang temanya kenapa tidak ini katanya sebentar. Pasar Cinde, warisan yang dikorupsi. Warisan Cuma yang memang dikorupsi. ini judul ini menarik menurut saya, tapi soal perusakannya masih belum masuk wilayah korupsi. Iya. Jadi Ini harus dielaborasi. di Palembang itu Iya. terkenal memang dengan kutukan-kutukan. Mulai dari Mulai ngeri nih. Ngeri. Ngeri gitu. prasasti Telaga Batu yang ditemukan di sekitar Pusri itu Betul Gawang itu adalah Dapun Tahyang kemudian menyumpah para pejabatnya dan kemudian harus setia kepada Dapun Tahyang atau Raja Sriwijaya, kalau tidak itu akan dikutuk, gitu kan. Terus dalam perspektif Sumsel ada sepet lidah gitu, yang mengutuk semua orang. Jadi hati-hati maksud saya dengan ini, dan ini menjadi shock terapi bagi para pemimpin kita. Hati-hati loh dengan cagar budaya. Sudah terlalu banyak cagar budaya rusak. Dan saya sendiri sebenarnya sudah berniat mau bikin sedekah opak. Sedekah opa. Di Palembang itu ada tradisi sedekah opak. Jadi kalau Maksudnya bersyukur, grup opak yang dari singkong itu. opak dari ketan. Oh, Ada khusus Yang lebar itu ya? yang lebar dulu kalau di perayaan Wong Palembang itu ada dia. Muncul di Tunjung itu ya. Tapi sayang nggak ada lagi yang bikin itu. Jadi aku cari yang beberapa hari. Jadi saya bersyukur Ada pengganti ya? Pengganti. bersyukur terhadap atau mengapresiasi Kejati telah menetapkan Iya. yang sudah 8 tahun kita bikin kemarin demo-demo searching di aksi-aksi itu. Dan saya dengar ada beberapa kawan yang mencoba untuk melapor tapi diancam kemudian. Entah siapa yang mengancam sehingga tidak terjadi. Saya selalu komunikasi Jadi sama ijazah ini Iya. Ya, sama diancam. Iya, sama kaum Mantan rektor. Kenapa nggak dicoba dilaporkan soal perusakan? Saya sudah pernah coba Kak, tapi saya diancam, jadi dicabut. Nah, diancam oleh preman atau gimana? Iya. Akhirnya kan kalau kita disuruh kuala, itu tadi bekerja sendiri. Sebentar. Hukum alam itu saya sorry, Bung Febri, telepon ini kan dua pakar, yang satu tata negara pemilu. Menurut saya nggak paham hukum, tapi sepemahaman saya itu kan bukan delik aduan, ya. Artinya nggak perlu harus diadukan dulu, dilaporkan dulu. Temuan bisa. Itu semua. Sudah jelas. Iya, Kalau masa sih nggak baca gitu loh. Ya betul. Tapi itu kan hukum nggak bekerja kemarin. Nah ini saya melihat ini hukum alam yang bekerja, menggerakkan hati para teman-teman jaksa Kejati untuk meneliti lebih lanjut. Nah tapi memang untuk perusahaan cagar budaya, saya melihat ini, saya khusus ke wali kota saja ya. Iya. Wali kota ini mantan wali kota kita itu dulu ketua jaringan kota pusaka Indonesia. Artinya basis dari kota pusaka itu adalah cagar budaya. Tapi dalam waktu bersamaan kita aksi kemarin dengan tagline Palembang darurat cagar budaya. Kita pernah aksi itu.
dan banyak sekali hancur dan belum ada satupun waktu itu yang disertifikasi kecuali Cinde. Dan Cinde pun dilahirkan untuk dibunuh gitu, pada waktu itu. Iya. Balai Pertemuan misalnya yang sekarang menjadi gedung kesenian itu berdarah-darah juga kita perjuangkan menjadi gedung. Kalau tidak udah menjadi gedung lain itu bukan gedung kesenian, tapi historinya itu gedung kesenian gitu. Jadi sempat senang dulu Kak ya? Sempat senang sudah lahir ya? Iya. Cinde Cagar Budaya lewat SK, sudah senang lahir ya? Iya. Kemudian dibunuh? Iya, kita senang. Nah, itu bagaimana perspektif kita. Dia sendiri yang membuat itu, tapi dia sendiri yang memerintahkan untuk membongkar. Itu seperti gimana itu? Ada pemberatan nggak kira-kira? Kayak lagu Satu Bayi Rahma itu. Yang mulai kayak Dan kemudian Kota itu sendiri menurutku ya mantan ini punya kepribadian yang Termasuk pribadi ganda. terjebak pada pencitraannya sendiri. Yang kita tahu pencitraan beliau untuk melindungi cagar budaya, untuk menjadikan kota ini hijau, tapi tidak teraplikasi sama sekali. Nah, termasuk ini. Nah, karena itu tadi saya katakan kalau ini terungkap dan ternyata di akhir terungkap siapa yang memulai dan mengakhiri. Aku mau sedekah Pak tadi, syukuran sebenarnya. Jangan nggak undang ya. Oh itu untuk anak-anak kecil saja. Jadi Pak itu dibagikan kepada anak kecil. Jadi kawan-kawan narasumber, sebenarnya kami atau saya termasuk juga yang difasilitasi oleh kantor hukum Andre Macan ini kepengen menciptakan budaya untuk kita bercakap-cakap, untuk kita berdiskusi terhadap isu-isu. Ini menarik yang kita diskusikan sehingga teman-teman yang pengen ada ruang untuk diskusi beradu perspektif dengan hadirnya podcast itu menjadi ruang. Menurut aku ini sudah menarik untuk diskusi kita berbagai perspektif. Yang pasti tidak hanya menarik tapi mencerdaskan. Mencerdaskan itu yang dibutuhkan oleh publik. Sementara kan publik ini kan hanya melihat lewat media-media sosial, berita dan lain-lain. Saya usul sama Andri tadi. Wah, mungkin nama judul besarnya ini Mata Macan saja. Mata Macan paling. Iya. Atau Mata Najuan, Mata Macan paling. Yang bisa melihat dari Nah kita sudah Nah kita sudah hampir 1 jam tidak terasa kita ngobrol dari 4 perspektif hukum pidana, hukum tata negara, politik, budaya, ekonomi, sosial. Saya pikir sudah banyak untuk kita himpun kemudian kita jahit berbagai perspektif ini biar masyarakat yang menilai dan membaca sebuah peristiwa kutukan kalau kita boleh sebut Pasar Cinde ini akhirnya banyak belamburan tersangka. Mudah-mudahan yang berdosa terhadap Cinde itu bertanggung jawab dan pihak HPH itu tidak main-main, karena kalau main-main bisa kena kutukan juga Kak Pep. Ya bisa. Nah terakhir mungkin ini closing statement, harapan dan solusi dari berbagai perspektif. Nah silakan siapa yang memulai nih? Ya, kalau tanya nggak biasa kita nih kan ini. Maksudnya di belakang, biasa harus di depan kan gitu. Iya silakan. Kalau di belakang. Iya silakan, Bung Ade. Ya tadi kita berharap jangan hanya melihat dari satu sisi, artinya sisi korupsinya aja. Ini soal sisi sejarah juga harus jadi atensi. Saya pengen 1-2 hari ke depan nih ada tersangka dan orang yang saya sampaikan tadi melegitimasi secara tidak langsung dengan statementnya yang seolah-olah dia merupakan representasi seluruh masyarakat Sumsel yang mendorong Sumsel itu seperti hari ini tinggal kui. Saya pikir itu saya tagih ya, mudah-mudahan podcast ini tonton oleh teman-teman kejaksaan ya. Amin. Ya harus pakai kan itu rompi merah itu. Saya pikir itu yang saya tunggu gitu loh, karena ini tidak berdiri sendiri gitu. Ini hancur. Kan ada prakondisi nih, salah satunya itu statement yang dibangun seolah-olah itu layak untuk dihancurkan. Dan saya pengen ada pertanggungjawaban. Oke, bagaimana Bung Andre? Silakan closing statementnya. Ya, kalau perspektif hukum pidananya.
Kalau kami lebih ke soal bahwa kalau ini memang penegakan hukum murni, ya kan, penegakan hukum. Jadi yang dirugikan ini tidak hanya ngomongin soal negara, tadi bicara bahwa di situ ada pedagangnya, juga masyarakat yang dirugikan. Kemudian sejarah atau ciri khas Kota Palembang yang hari ini tidak ada. Jadi ada keseriusan APH itu memang untuk mengembangkan proses penyidikan ini tidak hanya sebatas di 5 orang tersangka. Kalau kita bicara soal kalau dulu kenapa kalau sebelum ada bicara mungkin nggak seksi kalau bicara soal pengerusakan, ya kan? Tapi pada prinsipnya ini tetap pidana, gitu loh. Jadi nggak melihat bahwa kalau saya khawatir justru kalau ngomongin soal pengerusakan cagar budaya ini bisa menyentuh si A, si B, si C, harus dilindungi. Jadi korbankan ini aja nih, ya kan? Atau kita ambil dari sisi Padahal hukumannya 15 tahun loh kalau nggak salah. Iya berat juga ini. Berat juga. Karena juga beda dari undang-undang. Iya. Sampai denda berapa miliar ya? Ya gitu loh. Jadi juga dibuka semua ini memang kalau di situ menimbulkan untuk kerugian tidak hanya kerugian negara saja, tapi ngomongin bahwa ini kerugian masyarakat Kota Palembang. Iya. Jangan sampai hilangnya cagar budaya ini kemudian tidak ada proses hukum menentu, ini akan jadi dosa jariah masyarakat Kota Palembang. Ini terus menerus berdosa kita kan, siapa yang dikutuk nanti kan? Artinya harus dibongkar ya. Haruslah. Jadi jangan tebang pilih. Kami mengapresiasi APH hari ini khususnya di Aksa yang sudah menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, dan kami juga untuk APH berharap juga melihat dari kacamata cagar budaya yang hari ini sudah dihilangkan dari Kota Palembang mungkin itu. Oke. Nah, Kapep gimana, Pak? Terakhir Kap ini kalau soal budaya karena kalian kutukan kali Kapep. Apa ini dulu? Apa ini? Silakan. Ya. Nah, closing statement sekalian. Ada 2. Yang pertama itu pedagang, yang kedua itu bangunan. Nah, bagaimana kalau ini terus berlanjut? Artinya ya tidak ada solusi. Nah, bagaimana ini pihak kejaksaan betul-betul mengklirkan kira-kira proses hukum ini. Nah, setelah betul-betul clear, nanti ada suatu kebijakan katakanlah untuk kembali ya pasar Cinde ini Mengaktifkan dengan kembali. tidak menghilangkan nilai-nilai cagar budaya tadi, karena ini ada 2. Tapi cagar budaya sudah hilang nih. Nah, bagaimana direlokasi kembali? Nah, atau bagaimana? Jangan sampai Restruktur sih. iya Restrukturisasi. restrukturisasi. Ini kalau berlarut-larut nggak ada solusi. Yang jelas masalah hukum dikelirkan betul-betul dikelirkan. Ya. Ya. Walaupun ada aspek-aspek lain, tapi karena intelektual. Artinya yang bersalah harus bertanggung jawab ya, baik dari segi dari segi kebijakan maupun perbuatan lawan hukumnya ya. Yang betul-betul dikelirkan. Yang kedua tentu para pedagang yang selama ini sampai dirugikan. Iya, pedagang. Ya. Sementara Kasian juga ya. lokasi atau bagaimana. Keadilan Yang kedua aspek hukum. ini saya kira. Pertama catatannya kalau misalnya ini tidak clear mekanisme masalah hukumnya, ini akan terlalu larut. Ada tugas dari pihak hukum ini untuk betul-betul mengklirkan permasalahan hukum agar ini tetap kedepannya diambil. Bagaimana kebijakan selanjutnya? Jangan sampai Kota Palembang dirugikan, masyarakat kita dirugikan. Nah, saya kira ya. Kak Pep, terakhir Kak. Untuk kasus pidana korupsi, saya kira sudah jamak di negara kita dan di Sumatera Selatan. Para pejabat terjerat korupsi. Pasar Cinde tentu secara gamblang kita bisa melihat itu. Iya. Dengan beberapa modus operandi yang diungkap oleh Kejati. Tetapi untuk kasus cagar budaya, saya kira kalau ini terjadi, maka ini luar biasa. Baru kali ini terjadi, ada pejabat di Sumsel dijerat dengan kasus cagar budaya. Dan itu sejarah. Iya. Perdana. Dan saya katakan tadi, kami beberapa waktu lalu sebelum merebut gedung kesenian itu sudah melihat balai pertemuan itu dirusak habis di depan mata wali kota sendiri. Dan kita sulit mengenakan perda atau undang-undang cagar budaya kepada beliau waktu itu. Dan selalu artinya di dalam hati kami para pegiat cagar budaya ini, dan terbengkalai beberapa makam. Dan kemudian kasus Pasar Cinde. Nah, setidaknya hari ini sudah ada satu titik cerah. Kalau kita melihat dari statement dari Kejati, siapa itu yang masa kemarin mengatakan bahwa ada kerusakan Pasar Cinde. Ini ujungnya yang bagus ya, harapan yang bagus, dan mudah-mudahan ini akan didorong
ada perusahaan Cinde dan siapapun yang terlibat saya kira harus pakai baju apa? Rompi Pink. Pakai rompi pink untuk shock terapi agar tidak berulang. pimpinan-pimpinan daerah Ya. baik di Sumsel maupun kabupaten kota di Sumsel tidak berbuat seperti itu. Jadi harus ada jerak. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Kejati Ya. dan nanti tadi mau sedekah Pak, tinggal saya cari opak saja. Nanti kalau kita sedekah opak 2 kali. Tapi bukan untuk adik, untuk anak-anak. Ada yang terakhir kalimat Kak. Jangan main-main dengan cagar budaya. Jangan Mungkin. main-main. Itu. Jangan main-main dengan cagar budaya, Anda akan kena kutuk. Itu dia. Karena cagar budaya adalah nama. Oke, para pemirsa dan kawan-kawan sekalian, kita sudah membincangkan beberapa perspektif tentang persoalan Cinde, harapan dari para narasumber. Yang pertama, bahwa pihak APH itu tidak main-main terhadap persoalan kasus pasar Cinde, sebab ada banyak celah persoalan hukum yang bisa dijerat oleh para kepada pelaku yang memang melakukan pembongkaran terhadap Cinde ini. Tadi beberapa narasumber menyebutkan soal undang-undang cagar budayanya ini belum tersentuh, baru undang-undang tidak pidana korupsi. Yang kedua, ada juga pihak-pihak lain yang memang berkepentingan baik secara politik maupun secara ekonomi terhadap Cinde ini. Yang ketiga, para narasumber berharap bahwa ini akan terus bergulir untuk diperbincangkan, dan kami juga, saya sebagai host dan juga difasilitasi oleh kantor hukum Andre Macan, berharap ada perbincangan-perbincangan lainnya sehingga ini menjadi perbincangan publik, karena ini menjadi sejarah kemudian mencerdaskan. Kenapa saya bilang sejarah? Karena dua-dua mantan kepala daerah itu masuk terkena hukum, ya, tersangka. Duanya, ada gubernur, ada wali kota, mungkin ada yang lain. Nah, terakhir, tetap semangat kawan-kawan. Inilah kabar dari Cinde. Sampai jumpa, bertemu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.